Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita aturkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar meskipun secara virtual saja. Tapi ini tidak membuat kita patah semangat, membuat kita tidak mau untuk terus belajar. Karena sejatinya kita dari awal kehidupan kita sampai kita nanti menuju kematian tetap terus belajar. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebiadaban menuju zaman yang penuh dengan peradaban seperti saat ini. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini di kelas 11 IPS, saya akan mengajar pelajaran sosiologi. Sebelumnya di kelas 10 saya mengajar kalian mata pelajaran sejarah, bagaimana berpikir realistis dan logis, bagaimana menggunakan pola pikir kita, tanpa tidak adanya jawaban yang salah. Tapi di kelas 11 saya akan mengajar materi dan pelajaran sosiologi. Apa hubungannya nanti kita akan belajar, mengapa ada hubungannya. Baik, di bab yang pertama di semester ini kita akan mempelajari tentang kelompok sosial di dalam masyarakat. Keluarga adalah salah satu bentuk kelompok sosial. Di dalam keluarga ini, kita dilahirkan dan dibesarkan. Jadi, keluarga itu adalah kelompok sosial yang paling pertama kita rasakan. Ya, jadi kelompok sosial yang pertama kali dapat kita rasakan itu adalah keluarga. Mengapa keluarga termasuk dalam kelompok sosial? Kita akan bahas di materi selanjutnya. Dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Apa sih pengertian kelompok sosial? Jadi, kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Ya, jadi kelompok sosial itu dikatakan kelompok sosial apabila ada kumpulan individu di dalamnya. Kalau sendiri itu namanya bukan kelompok sosial. Kelompok sosial itu adanya individu-individu, minimal 2 orang. Kenapa tadi di slide sebelumnya keluarga termasuk? Ya, karena keluarga itu terdiri dari bapak dan ibu. Itu sudah termasuk dalam kelompok sosial. Ditambah dengan anak-anaknya. Kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Jadi, adanya interaksi antara individu-individu di dalamnya, sehingga menimbulkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki dalam kelompok tersebut. Keluarga itu sangat tinggi sekali interaksinya. Apalagi kelompok-kelompok keluarga yang masih berkumpul semua di dalam sebuah rumah. Interaksinya sangat intens sehingga menimbulkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki yang sangat tinggi. Menurut Surjono Sukanto, ada beberapa syarat kelompok sosial di dalam masyarakat. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi,
Apabila kita bergabung dalam sebuah kelompok sosial, kita sadar secara fisik, secara raga, dan secara jiwa kita. Kenapa harus sadar? Ya, percuma saja kita bergabung dalam sebuah kelompok sosial kalau kita tidak sadar. Ada kegiatan kita nggak ikut datang. Ini namanya tidak sadar secara fisik. Namanya aja ada di dalam daftar hadir misalnya, tapi orangnya nggak pernah hadir. Ini namanya tidak sadar sebagai anggota dalam kelompok sosial. Jadi, syarat yang pertama adalah adanya kesadaran. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Adanya feedback, adanya rasa hubungan yang bertimpal, saling berinteraksi dan saling berhubungan. Jadi, interaksi itu sangat penting dalam sebuah kelompok sosial. Lanjut, yang ketiga, adanya faktor pengikat. Apa faktor pengikat di sini? Adanya beberapa persamaan. Kenapa kamu ikut kelompok sosial ini? Kenapa kamu ikut ini? Kenapa kamu ikut itu? Pasti ada latar belakangnya. Nah, ini faktor pengikat ini yang membuat orang menjadi solid. Orang menjadi senang di dalam kelompok tersebut. Misalnya, adanya kepentingan yang sama sehingga bergabung dalam sebuah kelompok sosial. Adanya tujuan yang sama, adanya ideologi atau pemikiran yang sama, dan yang lain. Jadi ini ada 3 syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Kita masuk ke ciri kelompok sosial. Apa saja ciri-ciri kelompok sosial? Yang pertama adalah kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Jadi kelompok sosial itu nyata, nggak abal-abal, nggak bohong-bohong. Dan dapat dikenal, oh ini kelompok sosial Paguyuban Banyuwangi, ini kelompok sosial Paguyuban Masyarakat Bali, ini Paguyuban kelompok sosial masyarakat Arab di Indonesia. Nah, itu jelas, nyata, dapat dikenal, dan bisa dibedakan dari kelompok lainnya. Lanjut yang kedua. Tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Karena kita bergabung dalam sebuah kelompok sosial, kita harus memiliki rasa memiliki dalam kelompok tersebut. Kita harus menjaga nama baiknya, kita harus merawat orang-orang yang ada di dalamnya dengan rasa cinta, rasa sayang, rasa penuh empati di dalam kelompok sosial tersebut. Lanjut yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Biasanya dalam kelompok sosial itu ada struktur-struktur organisasinya. Ya, bahkan dalam slide yang awal tadi, keluarga saya sudah jelas. Bapaknya siapa, mamanya siapa, dan anak-anaknya siapa. Anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ada struktur di dalamnya. Lanjut yang keempat. Tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Oh, ini sangat jelas. Peran bapak itu apa? Peran ibu itu apa? Peran anak itu apa? Itu baru dalam kelompok sosial dalam bentuk keluarga. Peran-perannya sudah sangat berbeda. Apalagi dalam kelompok-kelompok sosial, struktur-struktur sosial nanti yang lainnya. Lanjut yang kelima. Tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Ya, jadi masing-masing orang, masing-masing peran memiliki norma atau aturan-aturannya sendiri. Kita masuk ke proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Teori ini juga dijelaskan oleh Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwasanya zon politikon. Manusia itu bisa dikatakan manusia apabila hidup di tengah-tengah manusia. Mengapa seperti itu? Jelas,
Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Coba kalian bayangkan, bisa nggak kalian hidup tanpa bantuan orang lain? Kita ini bukan binatang, bukan hewan. Ya, kita ini untuk lahir ke dunia saja butuh bantuan bidan. Ya, beda hewan. Hewan lahir sendiri di lapangan, di hutan, di semak belukar bisa. Tapi kita ini manusia nggak bisa. Untuk lahir dan hidup di dunia saja, awal kelahiran kita butuh bantuan orang lain. Ini baru lahir. Lanjut lagi, proses menyusui dan sebagainya. Kalau anak sapi, anak kambing, lahir 10 menit kemudian sudah bisa lari. Kalau kita manusia, jangankan 10 menit ya, 2-3 bulan saja belum bisa lari. Apalagi harus mencari makan sendiri. Dibantu lagi oleh ibu kita. Disusui, diberi makan, digendong, ditimang, disayang, dan sebagainya. Ya, dan proses-proses lanjutan lainnya. Jadi, manusia secara kodrati memang tidak bisa dan tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Mati, jalan sendiri, bisa nggak? Nggak bisa. Mati juga perlu bantuan orang lain. Jadi bagi Anda sekalian, bagi saya pribadi dan kalian semuanya, jangan pernah sombong. Karena hakikatnya memang kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita masuk ke faktor pembentuk kelompok sosial. Apa saja faktor pembentuknya? Yang pertama ada kepentingan yang sama. Yang kedua ada pertalian darah atau secara keturunan yang membentuk kelompok sosial. Dan yang ketiga daerah asal yang sama. Ini adalah faktor pembentuk kelompok sosial. Kepentingan yang sama, pertalian darah atau keturunan yang sama, dan daerah asal yang sama. Ingat itu baik-baik. Emil Durkheim membagi kelompok sosial di masyarakat menjadi dua. Ada kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan yang didasarkan pada solidaritas organik. Jadi Emil Durkheim membagi menjadi dua. Ada solidaritas mekanik dan ada solidaritas organik. Apa perbedaannya? Ya, solidaritas mekanik adalah merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan tidak mengenal pembagian kerja. Tidak ada pembagian kerja dalam solidaritas mekanik. Sementara organik adalah lawan dari solidaritas mekanik. Solidaritas organik adalah merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Apa contohnya? Ya, ini adalah contoh dari solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Suku Baduy. Suku Baduy ini tidak mengenal yang namanya pembagian kerja. Bahkan mereka hidup itu tanpa adanya modernisasi di sana. Suku Baduy ada di mana? Sumatera. Jawa. Nah, nanti menjadi tugas kalian cari suku Baduy itu berada di mana. Iya, yang jelas suku Baduy ini tidak terpapar modernisasi. Apakah mereka tidak tahu yang namanya HP? Tahu, mereka tahu yang namanya HP, tapi masyarakat Baduy tidak menggunakan HP. Bahkan mereka tidak menggunakan sandal atau sepatu. Saya pernah bertemu orang suku Baduy ketika pergi ke Jakarta saat itu. Sama-sama aksi. Saya berada di belakang orang Baduy tersebut. Dia tidak pakai sendal. Saya sudah kepanasan jalan di tengah teriknya kota Jakarta. Dia dengan entengnya tidak menggunakan sendal jalan di kota Jakarta. Apakah orang Baduy tidak tahu sendal? Tahu. Tapi mereka tidak menerima modernisasi dengan mempertahankan kebudayaan mereka. Sementara contoh dari solidaritas organik adalah para petani. Ini sudah jelas pembagian kerjanya. Ada yang tukang, kalau yang masih tradisional sekali, ada yang tukang, kalau yang di gunung-gunung itu, apa di gunung maksudnya, yang berladang dan sebagainya, yang bapak-bapak jelas membuat lubang untuk menanam padi tersebut.
Ya. Jadi ini adalah beberapa contoh dari solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kesempatan kali ini materi yang dapat saya sampaikan. Setelah ini nanti akan ada tugas, silahkan lihat di Google Classroom kalian apa tugasnya, nanti akan saya berikan di situ. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Kebenaran sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.